Assalamualaikum, debat capres, omon-omon, benarkah Anies Presiden 2024? Jangan-jangan nanti di akhir Pilpres justru Prabowo yang bilang, Mas Anies, sorry ye. Atau sejarah berulang kembali ketika Jokowi sebagai wali kota Solo dipromosikan Prabowo menjadi gubernur DKI, kemudian akhirnya di Pilpres berhadap-hadapan. Sama seperti Anies yang diusung Prabowo menjadi gubernur DKI, sekarang juga berhadapan di Pilpres 2024. Apakah Prabowo menang satu putaran atau Anies jadi presiden 2024? Atau malah Ganjar nyalip di tikungan terakhir seperti kata anak zaman now, jagoan menangnya belakangan. Lalu siapa nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 dilantik sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 periode 2004-2029? Seperti saya prediksi sejak dulu, Anies terus melaju. Meski Anies diremehkan, diganjal, ancaman kriminalisasi, bahkan ada drama seru dengan Demokrat, Anies tetap dengan penampilannya yang menawan, percaya dirinya yang tinggi, dan kecerdasannya terus berlari. Dengan tagline perubahan yang diusung, pesan Anies sangat jelas dan singkat. Jika rakyat merasa sekarang harga mahal, hukum dipermainkan, dan lain-lain dari pemerintahan Jokowi, maka berubahlah dengan memilih Anies. Selain itu, Anies sangat pintar menggunakan kekuatan yang melekat pada dirinya selama ini, yaitu pro-Islam, sehingga mudah menyasar mayoritas pemilih, yaitu umat Islam. Jika lawan-lawannya masih menyepelekan Anies, maka Anies menjadi presiden 2024 benar adanya. Tetapi hampir dari semua hasil survei, elektabilitas Prabowo masih memimpin. Bahkan, potensi menang satu putaran bisa terjadi. Prabowo tak tergoyahkan, memamerkan popularitas, reputasinya sebagai pejuang yang pantang menyerah, dukungan partai dan jaringan yang dibangunnya, termasuk karena Jokowi factor. Prabowo leading dan sekarang tinggal satu digit untuk memenangkan satu putaran. Jika Anies dan Ganjar gagal merebut perhatian swing voter yang didominasi pemilih muda, maka satu putaran akan menjadi kenyataan. Bagaimana dengan Ganjar Mahfud? Karena posisinya yang buncit, saya mau ngasih semangat. Ayo Pak Ganjar, ayo Pak Mahfud. Mengapa? Pertama, bukan karena sesama orang Madura saya menyemangati Mahfud MD. Meski sebagai orang Madura saya ikut bangga putra terbaiknya dicalonkan menjadi pemimpin nasional. Tapi karena dari ke-6 kandidat, Mahfudlah paket paling lengkap. Mumpuni pengetahuannya di bidang hukum, keberaniannya membongkar banyak skandal besar dan bersih, sehingga tidak ada yang bisa menekan dan mengeksploitasi kelemahannya. Bukti perjalanan hidup dan karirnya menceritakan sosok Mahfud MD yang sebenarnya. Anda ingat ketika Mahfud MD membela KPK dalam kasus Cicak dan Buaya Jilid 1 dan Jilid 2. Mahfud terus secara lantang berteriak tentang penyimpangan dan korupsi yang terjadi di DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Terakhir, pembongkaran kasus Sambo. Jika tidak ada Mahfud MD, kasus ini diyakini banyak pihak akan menguap, karena banyak pihak yang sudah masuk angin termasuk DPR. Uniknya, setiap membongkar kasus, Mahfud selalu meminta dukungan masyarakat, sehingga memaksa pejabat terkait untuk melakukan hal yang benar. Di belakang dukungan rakyat, Mahfud seperti tak kenal rasa takut. Tanpa dukungan rakyat, Mahfud akan tersapu kuatnya jaringan pejabat korup yang sudah merasuki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang didukung pengusaha hitam dan pengacaranya. Karena pesona inilah yang mengantar Mahfud jadi cawapres. Kedua, dalam konsep marketing beneran ada yang disebut dengan hot button, yaitu masalah mendesak yang dirasa paling meresahkan masyarakat. Lalu apa hot button kita sebagai bangsa? Yaitu penegakan hukum yang adil dan tegas dimulai dari pemberantasan korupsi. Menurut saya, sekarang telah saatnya. Jika masa ini lewat, kita akan lama lagi menunggu tokoh sekaliber Mahfud MD yang berani, bersih, dan diterima semua pihak. Buktinya, semua capres kita, Prabowo, Anies pernah secara terbuka meminta Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya. Tapi takdirlah yang membuat Mahfud menjadi cawapres Ganjar.
Melihat sejarah negara lain menunjukkan bahwa negara akan maju dan makmur jika hukum ditegakkan secara adil dan tegas, dimulai dari pemberantasan korupsi, seperti negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat, termasuk di Asia seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea. Tetapi bagaimanapun majunya sebuah negara, tanpa ada penegakan hukum yang adil dan tegas, maka akan runtuh. Contohnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, termasuk Indonesia di bawah Soeharto dan Malaysia di bawah Mahathir, runtuh ketika ada masalah. Selain itu, investor asing akan enggan masuk ke Indonesia jika tidak ada kepastian hukum. Apalagi sejak lama Mahfud MD mengusung tesis penegakan hukum fondasi rakyat sejahtera. Ketiga, dilihat dari kredibilitas, reputasi, dan pengalaman Ganjar Mahfud harusnya ibarat produk sangat layak jual. Pertanyaannya, mengapa sekarang menduduki posisi buncit? Meski harus diakui ada Jokowi faktor, tetapi bukan alasan. Dalam pertandingan apapun tantangan selalu ada. Pertanyaannya, mengapa? Apakah karena salah strategi? Saya akan mencoba menganalisisnya. Tidak ada maksud apa-apa, anggap saja sebagai second opinion dan masukan dari tim Ganjar Mahfud untuk perbaikan cepat menuju hari H pencoblosan. Saya mencoba menggunakan analisa yang sederhana, yaitu SWOT analysis, tapi bisa memberi gambaran dan jawaban mengapa posisi Ganjar Mahfud dibuncit. Pertama, strength. Apa kekuatan utama Ganjar Mahfud? Kedua, weakness. Apa kelemahannya? Ketiga, opportunities, apa peluang yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, threats atau ancaman yang bisa membahayakan dan perlu diantisipasi. Pertama, strength. Apa kekuatan utama Ganjar Mahfud? Menurut saya adalah berani, bersih, terbukti dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Kedua, weakness. Apa kelemahan Ganjar Mahfud? Pertama adalah Jokowi factor. Karena Jokowi di last minute beralih dukungan ke Prabowo Gibran, sehingga semua strategi yang disiapkan sejak awal berantakan. Kedua, menurut saya adalah kesalahan strategi dari segmentasi, targeting, dan positioning. Padahal kalau dilihat dari persentase pemilih muda yang mayoritas, harusnya pemilih muda ini yang dijadikan segmentasi dan targetingnya pada pemilih muda usia 17-30 tahun. Lalu apa positioning Ganjar Mahfud? Pertama, gerak cepat Indonesia unggul, kemudian berubah menjadi sukses dan task test, tapi tidak mencerminkan kekuatan Ganjar Mahfud dan tidak bisa menekan kelemahan lawan-lawannya. Ketiga, salah memilih oponen atau lawan. Meski Jokowi pendukung Prabowo Gibran, tetapi Jokowi bukan lawan Ganjar Mahfud. Tidak banyak gunanya, bahkan kontraproduktif kalau melawan Jokowi. Lawan Ganjar Mahfud adalah Prabowo Gibran. Jadi harus fokus dan bertarung di situ. Karena memancing ikan di kolam yang sama. Beda dengan Anies. Anies didukung kelompok Islam perkotaan yang solid, mandiri secara ekonomi, well educated, dan well informed, yang sejak zaman Soeharto sudah bersikap oposan. Kelompok inilah yang mendukung Prabowo di 2019 yang sekarang beralih ke Anies karena kecewa Prabowo masuk kabinet Jokowi. Jadi kolamnya memang. Bagaimana dari segi opportunities atau peluang? Pertama, kalau dilihat dari hot button rakyat Indonesia adalah penegakan hukum yang adil dan tegas, dimulai dari pemberantasan korupsi. Karena ini adalah akar dari semua masalah. Bahkan menurut saya rakyat Indonesia sudah muak dan marah. Pesona Ganjar menurut saya ketika sidak pungli di LLAJR. Kepuatan Mahfud ketika membongkar kasus dan rapat dengar pendapat dengan DPR. Tapi sayang kekuatan ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Kedua, dari hasil survei elektabilitas. Meminjam survei yang dirilis LSI sampai dengan Desember 2023 menunjukkan dari usia pemilih umur 30 tahun ke bawah, Ganjar Mahfud paling rendah, yaitu 13,7%. Anies 19,7%, sedangkan Prabowo 59,3%. Menurut saya ini berhubungan erat dengan kesalahan strategi di segmentasi, targeting, dan positioning. Dari data yang sama dirilis LSI, hampir semua medsos yang paling populer dan banyak dipakai netizen seperti WA, Facebook, YouTube,
IG dikuasai Prabowo Gibran, hanya Twitter yang dimenangkan Anies. Mengapa? Selain faktor Gibran yang lebih mewakili pemilih muda, Prabowo Gibran berhasil menarik perhatian pemilih muda melalui permainan gimmick seperti gemoy, jogetin saja, blunder seperti ndasmo etik, SGIE, yang terakhir adalah omon-omon, bodoh, dan goblok. Candaan dan hinaan remeh-temeh seperti ini disenangi pemilih muda sehingga viral. Akibatnya diskursus publik berpusat kepada Prabowo Gibran. Ketiga, dari debat Capres-Cawapres yang sudah 3 kali, baik Prabowo maupun Gibran sangat sensi kalau disinggung tentang pelanggaran etik. Karena terlihat emosional. Saya kira Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud akan terus memunculkan isu ini. Tapi kalau tidak bisa menarik perhatian pemilih muda, maka serangan ini akan sia-sia. Karena hanya akan memuaskan pendukung yang sudah menjadi captive market mereka. Harus ada novelty, harus ada kebaruan, harus ada gebrakan. Bagaimana menghubungkan pelanggaran etik dengan hal-hal yang membuat gempar, sehingga membuat jagat medsos tanah air bergeser dari dominasi Prabowo Gibran. Keempat, ancaman atau threat. Menurut saya, pertama adalah Jokowi Power. Saya tidak akan banyak bicara masalah ini karena di luar bidang saya. Kedua, swing voter. Pada pemilih muda, kelompok ini sangat labil dan tergantung pada isu menit per menit. Bahkan pada menit terakhir sebelum pencoblosan masih berpotensi merubah pilihannya, sehingga perlu terus-menerus dipantau. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan Ganjar Mahfud ke jalur kemenangan? Rubah segmentasi, targeting, dan positioning. Hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan positioning. Pertama, idenya harus sederhana dan jelas, karena amat sangat sulit menarik perhatian pemilih. Positioning perubahan yang diusung Anies Mohaimin dan melanjutkan yang diusung Prabowo Gibran, idenya sederhana dan jelas sehingga pemilih muda langsung ingat, tahu apa ide di belakangnya. Harusnya ide Ganjar Mahfud selain harus jelas dan singkat juga menunjukkan kelebihan dan kekuatan Ganjar Mahfud. Saya punya usulan positioning yang tepat. Selain idenya jelas dan sederhana, juga menggambarkan kekuatan Ganjar Mahfud sekaligus bisa menekan lawan-lawannya terutama Prabowo Gibran karena berburu di hutan yang sama. Yang kedua, diulang-ulang dengan variasi yang menarik tetapi tetap bertumpu pada positioning. Anies mudah menyampaikan variasi pesan mengapa perlu perubahan karena bla bla bla, atau Prabowo Gibran mengapa perlu melanjutkan karena bla bla bla. Mudah dibuat dan gampang pemilih mencernanya. Sedang positioning Ganjar Mahfud kesulitan untuk memfokuskan pesan karena positioning tidak menggambarkan kekuatan dari Ganjar Mahfud. Ketiga, penggunaan emosi yang intensif seperti kebencian, marah, belas kasihan, keinginan yang menonjol, dan lain-lain. Positioning Anies tentang perubahan sangat mudah dihubungkan dengan emosi, kemarahan, kebencian tentang apa saja yang gagal pada pemerintahan Jokowi. Prabowo Gibran mudah mencari alasan mengapa melanjutkan dihubungkan dengan prestasi yang dicapai Jokowi. Sedang positioning Ganjar Mahfud sulit. Dia seperti terjepit di tengah-tengah, tidak mendukung perubahan tapi juga tidak bisa klaim melanjutkan. Jadi akhirnya dipilih sunset task test. Tapi apanya? Di mana? Mengapa? Siapa? Dan bagaimana? Karena tidak dihubungkan dengan kekuatan Ganjar Mahfud, masyarakat susah fokus dan sulit mencernanya. 4. Menarik perhatian sasaran yang tepat. Mengapa penting melakukan resegmentasi, retargeting, dan repositioning sehingga semua upaya bisa fokus pada kelompok ini? Karena seperti yang sering saya katakan, begitu amat sulitnya menarik perhatian kelompok ini. Tapi dengan memperhatikan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka, maka menarik perhatian mereka bisa dilakukan. Mengapa? Pertama, manusia cenderung memperhatikan hal-hal yang penting, menonjol, dan melibatkan dirinya. Pemilih muda biasanya senang kepahlawanan, petualangan, persahabatan, pemberontakan, nyeleneh, lucu, dan lain-lain. Tim di belakang Ganjar Mahfud harus menemukan positioning yang menggambarkan kekuatan Mahfud, bisa menekan lawannya dengan bahasa yang menarik mereka, fun, menyentuh, memberontak, nyeleneh, dan lain-lain.
Kedua, manusia memperhatikan dan mempersepsi hal-hal yang sesuai dengan kepercayaan, nilai, dan kepentingan yang ada pada dirinya. Variasi pesan mengarah kepada kepercayaan dan nilai pemilih muda dan tetap fokus pada positioning, sehingga pengulangan pesan akan memberi dampak menguatkan, bahkan bisa menimbulkan efek sugesti. Ketiga, dalam situasi tertentu, manusia secara sengaja merubah perilakunya untuk menghindari sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan kepercayaannya. Artinya, kita akan mencari sesuatu atau apa saja yang menguatkan nilai dan kepercayaan itu. Itulah mengapa pendukung Anies lebih suka menonton Metro TV dan pendukung Ganjar lebih suka menonton iNews misalnya. Jadi Anda harus keluar dari media itu untuk bisa menjangkau pemilih muda. Saya usulkan dua strategi, yang pertama organik dan yang kedua by design. Ketiga, kita cenderung ingin mempersepsi apa yang memang ingin kita persepsi. Kalau tidak, maka kita akan mengabaikannya. Pendukung Anies hanya akan memperhatikan dan mempersepsi segala hal tentang Anies, sedangkan calon lain akan diabaikannya. Begitu juga dengan pendukung Ganjar dan Prabowo. Jadi kegiatan menguasai medsos secara organik maupun by design benar-benar menyasar swing voter yang bukan pendukung calon tertentu, sehingga efektif dan tepat. Jadi belum terlambat bagi Ganjar Mahfud merubah strategi, kemudian katakan dengan bahasa pemilih muda yang lucu, nyeleneh, dan lain-lain, tetapi tetap fokus pada positioning. Lalu dari mana memulainya? Menurut saya sisa 2 debat terakhir dengan memberikan novelty atau kejutan sehingga Ganjar Mahfud rebound dimulai. Setelah itu strategi menguasai sosmed, baik yang organik maupun by design, terus dilakukan sampai hari H pencoblosan. Kalau tidak, bisa-bisa Ganjar Mahfud seperti lagu Didi Kempot, ambiar, kan sayang. Saya Selamat Riyadi. Ayo menjadikan Indonesia